Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan membahas latihan soal yang telah anak-anak kerjakan minggu kemarin. Yang pertama adalah latihan 1 yang nomor 1. Nah, pada soal itu diketahui adalah posisi 15 meter di bawah permukaan laut. Kalau kita anggap permukaan laut itu adalah 0 meter, artinya di bawah permukaan laut itu nilainya akan semakin kecil, atau angka di bawah 0 itu akan bernilai negatif. Kalau dia posisinya 15 meter, berarti kita tulis angka 15, karena dia di bawah 0, di bawah permukaan laut, artinya kita tambah tanda negatif di depannya. Jadi negatif 15 meter. Nah, untuk soal yang nomor 3, suhu udara di suatu tempat negatif 6 derajat Celcius. Artinya, suhu tersebut berada pada angka di bawah 0. Ini misalnya termometer, ini angka 0. Nah, angka di bawah 0 itu ingat, selalu bernilai negatif. Kalau dia ada di bawah 0 sebanyak 6, artinya dia ada di posisi negatif 6 derajat Celcius gitu ya. Ingat, angka di bawah 0 itu selalu bernilai negatif. Jadi nomor 3 jawabannya negatif 6 derajat Celcius. Nah, kalau yang nomor 5, menyelam, itu sama kayak nomor 1 ya. Kalau menyelam, permukaan laut kita anggap 0, artinya di bawah permukaan laut itu nilainya selalu negatif. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah negatif 8 meter. Selanjutnya nomor 7. Nah, ini nomor 7 agak lumayan banyak kemarin yang keliru. Susut itu artinya berkurang. Jadi kalau susut 18 kg, artinya berkurang sebanyak 18 kg. Gitu. Nah, yang terakhir nomor 9, kalau hilang itu kan konotasinya negatif. Artinya menghilang, berkurang peliharaannya Edo ini. Nah, kalau berkurang berarti kan dia ada tanda negatifnya, negatif 6 ekor. Nah, ini nanti kalau ada yang salah boleh anak-anak benerin ya di rumah. Nah, selanjutnya latihan selanjutnya ini 48. Dibacanya 48. Kemarin itu ada yang isinya masih 48 ya. Ingat ya, ini angka 4 ini adalah puluhan. Jadi jangan lupa kata 48, bukan 48 ya. Selanjutnya adalah nomor 14, negatif 19. Nah, ini udah banyak yang betul. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut ke latihan selanjutnya. Nah, kalau ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi suruh nulis hurufnya, sekarang kita suruh nulis angkanya. Negatif 12 berarti negatif 12. Angka 1 dan 2. Positif 19. Positif 19. Karena dia nilainya positif, tanda positifnya boleh ditulis, boleh juga enggak. Ya, jadi ada tanda positif ataupun enggak ada tanda positif, tetap aja bernilai benar. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini materi tentang garis bilangan. Ingat ya, kalau pada garis bilangan, semakin ke kiri, angkanya akan bernilai semakin kecil, dan semakin ke kanan, angkanya akan bernilai semakin besar. Nah, kita lihat di sini titik-titiknya ada di sebelah negatif 1, artinya angka setelah negatif 1 itu nilainya lebih kecil daripada negatif 1. Kalau berurutan berarti di sini adalah negatif 2. Selanjutnya, masih titik-titik berarti isinya adalah negatif 3. Nah, untuk selanjutnya, ini yang sebelah kanan nih yang kosong. Berarti semakin ke kanan, ingat ya, semakin besar. Kalau berurutan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Mudah kan? Nah, untuk yang selanjutnya masih sama. Kita mulainya dari 0 aja. Ini mau mulai dari kanan juga boleh. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Ya, yang negatif juga sama. Negatif 1 tadi sudah ya, sebelahnya negatif 2, kemudian negatif 3, negatif 4, kemudian yang terakhir negatif 5 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya latihan 5. Nah, kalau ini kita juga bisa pakai garis bilangan. Yang nomor 2 itu kan soalnya kan itu 6 satuan ke kanan dari bilangan negatif 4. Nah, kita pakai garis bilangan anak-anak. Kita mulai dari negatif 4. Oh, salah. Mulanya kan 6 satuan ke kanan ya. Berarti kita mulainya dari sebelah kiri. Negatif 4, 6 satuannya 1, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya adalah 2 untuk yang nomor 2. Nomor 2 jawabannya 2. Untuk yang B, nah yang nomor 3, ini kita juga pakai garis bilangan anak-anak. Kita lihat, nah cuman kita harus menentukan mana bilangan negatif, mana bilangan positif. Seekor burung terbang dengan ketinggian 4 meter, berarti dia ada di daerah positif. Kan ketinggian 4 meter, kalau tanah itu kita anggap 0, berarti kalau dia semakin ke atas, nilainya semakin positif, dia semakin ke bawah, nilainya semakin negatif, gitu. Jadi kalau dia terbang, berarti kan dia nilainya positif, berarti dia ada di luas sebelah kanan, 0 di tengah-tengah. 1, 2,
3, 4. Selanjutnya, kedalaman 3 meter, berarti dia bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, yang ditanya jarak burung dengan ikan, jarak burung dengan jarak ikan. Nah, kita hitung langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti yang nomor 3 itu jawabannya adalah 7 meter. Gitu. Selanjutnya, nah kalau ini dia untuk tanda lebih besar atau lebih kecil. Negatif 7 sama 8. Ingat ya, kalau dalam garis bilangan itu 0 di tengah-tengah, negatif itu nilainya ada di sebelah kiri angka 0, positif ada di sebelah kanan angka 0. Kalau negatif di sebelah kiri angka 0, artinya kalau semakin ke kiri, dia akan semakin kecil. Artinya negatif 7 nilainya lebih kecil daripada negatif 8. 4 dan negatif 4. Nah, ini kebalikannya. Kalau positif ada di sebelah kanan, artinya nilainya semakin besar. Kalau positif kan berarti 4 lebih besar daripada negatif 4. Kalau gini gimana? Lihat angka di belakang, tanda negatif. Ini 20, ini 35. Kita lihat polanya, kalau setelah angka 0 kan mulainya dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lihat, angka di belakang tanda negatif itu dia semakin besar, tapi nilainya semakin kecil gitu. Jadi kita lihat 20 sama 35, angkanya besaran 35, tapi dia ada tanda negatifnya gitu. Berarti nilai negatif 35 ini, nilai negatif 35 ini nilainya lebih kecil daripada negatif 20, artinya negatif 20 nilainya lebih besar gitu. Yang selanjutnya ini mengurutkan. Kalau mengurutkan ini kita tinggal pakai garis bilangan. Kalian buat garis bilangannya dulu. Ini kan kalau yang nomor 2 ini bisa dibuat garis bilangannya. Mulainya dari 0, angka positifnya sampai 3, 1, 2, 3, angka negatifnya sampai negatif 4, negatif 1, 2, negatif 3, negatif. Sebentar. Ada maksudnya kita isuin ke ukuran panjang. Negatif 3, negatif 4. Nah, kita lihat bagian A. Kita lingkarin angka yang ada di soal. Ada negatif 4, kemudian ada negatif 1, kemudian ada angka 3, ada angka 0, ada angka 2. Nah, terus baru kita lihat, kan ini bagiannya diurutkan dari yang terkecil, urutannya dari sebelah kiri, ini dari angka negatif 4. Berarti negatif 4, negatif 1, 0, 2, dan terakhir 3 gitu. Kalau yang bagian B gimana? Kalau diurutkan dari yang terbesar, kita lihat aja angka terbesar itu angka positif ya pasti. Positif terbesar ada 25. Kemudian disusul 20. Terus masih ada angka positif? Masih ada angka 5. Selanjutnya negatifnya gimana? Kita lihat angka di belakang tanda negatif itu kan semakin besar nilainya semakin kecil. Kalau kita mulai diminta dari yang terbesar, berarti kita pilih angka di belakang tanda negatif yang lebih kecil karena nilainya kalau negatif, kalau angkanya di belakang tanda negatif semakin kecil, artinya dia nilainya semakin besar. Berarti ini mulai dari negatif 15, baru yang terakhir negatif 20. Nah, yang selanjutnya, ini gampang ya, ini lawan ya. Lawan positif 8 adalah negatif 8, yang terakhir lawan negatif 70 adalah positif 70. Tanda positifnya boleh dihapus. Yang terakhir pengayaan. Nah, kalau pengayaan ini yang nomor 1, kita lihat es krim. Es krim itu di bawah 0 derajat Celcius. Iya benar ya, karena titik beku itu adalah 0 derajat Celcius. Jadi kalau mau beku, es krim itu harus di bawah 0 derajat Celcius. Yang nomor 2, air mendidih. Kalau nomor 2 ini titik didih itu ada di 100 derajat Celcius. Nah, jadi jawabannya yang A. Kalau nomor 3, suhu segelas es jeruk. Nah, tadi kan titik beku 0 derajat Celcius nih. Sedangkan kalau es jeruk itu dia ada esnya, tapi esnya kan dia mencair tuh. Nah, jadi yang benar nomor 3 ini adalah yang C. 20 sampai 37 derajat Celcius ya. Kalau es itu dia bukan beku, jadi nggak terlalu dingin. Nomor 4, suhu di kutub utara. Nah, kalau di kutub utara ini kan banyak es nih, beku kan, pasti suhunya itu antara 0 sampai 20 derajat Celcius. Jawabannya yang D. Dan yang terakhir nomor 5, gurun pasir. Kalau gurun pasir ini panas banget ya. Nah, kalau gurun pasir itu dia antara 37 derajat sampai 100 derajat Celcius. Berarti jawabannya yang B gitu. Nanti yang salah boleh anak-anak benerin buat belajar di rumah ya. Sekian pembahasan hari ini. Bu Wahidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.